Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Imam Masyudin, penyuluh agama Islam honorer non PNS dari Kecamatan Menjungan, spesialisasi pengentasan buta syara Al-Quran, terkenankan pada kesempatan ini menyampaikan tentang pengertian Al-Quran, betapa pentingnya Al-Quran, dan betapa nilainya membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, Al-Quran wa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril lijazil kafirin al-mujalladu wa qira'atu wa ibadatun. Al-Quran ialah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk melemahkan musuh-musuh Islam atau kaum kafirin, dan yang dijilid-jilid serta yang bacanya adalah beribadah. Para pemirsa, di saat kita membaca Al-Quran, kita adalah bercakap-cakap dengan Allah, kita ngomong-ngomong atau matur dengan Allah, makanya bernilai ibadah. Namun para pemirsa, membaca Al-Quran bernilai ibadah adalah membaca yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila, tartilkan di dalam kamu baca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benarnya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya tentang makna tartil, beliau menjawab, at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil ialah memperbaiki cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Dalam kisah lain beliau menjawab, at-tartilu wa qira'atul Quran bitajwid. Tartil ialah membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan baik tentunya harus dengan ilmu cara memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Karena tanpa ilmu tajwid di dalam baca Al-Quran, menurut imam besar yaitu Abil Khair Hamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, dalam kitab Jazariyahnya beliau mengatakan hukumnya berdosa. Karena dalam bait Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qur'ana athimu, memakai tajwid di dalam baca Al-Quran hukumnya wajib. Maka siapapun orang yang baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Juga dalam bait yang lain beliau berkata, id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayyalamu makhrijal hurufi wassifati liyantiqu bi absahil lughati. Wajib, sangat wajib bagi para qurra atau pembaca Al-Quran, sebelum membacanya wajib mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat huruf keluar, sifat-sifat huruf, supaya di dalam melafalkan afdhalul lughat yaitu bahasa Al-Quran dengan fasih. Para pemirsa, tajwid mencakup tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, atau sifatul huruf yaitu gaya-gaya huruf ketika dilafalkan, serta memuat tentang bacaan-bacaan hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, hukum mat, baik mat asli maupun mat far'i, baik cara panjang dan pendek di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, lain daripada itu, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran akan membuat kita berstatus hamba Allah atau umat Nabi Muhammad yang terbaik. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda seperti yang diterangkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sabda beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, inna afdalakum
man qara'al Qur'an wa aqra'ahu. Sesungguhnya yang paling utama di antara kamu yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dan membacakannya kepada orang lain. Menurut Imam At-Tabrani bisnadin jayyidin dengan Abdullah bin Mas'ud dengan isnad yang bagus yang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, khiyarukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, pilihan di antara kamu yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Para pemirsa yang budiman, lain daripada itu juga Al-Quran adalah akan menjadi sinar kita di dunia, utamanya sinar rumah kita di dunia. Rasulullah bersabda, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, sinarilah, terangilah rumah-rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sejelek apapun rumah kita di dunia, asal di dalamnya sering kita baca Al-Quran, maka bagi Allah rumah itu bersinar. Namun sebaliknya, semewah apapun gedung yang kita miliki, tidak pernah kita baca Quran di dalamnya, maka bagi Allah akan gelap gulita. Para pemirsa yang budiman, Quran juga akan menjadi imam kita. Ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di alam barzah atau di pemakaman alam kubur, seperti yang ditalkinkan oleh Pak Mudin suatu contoh. Di sana ada kata-kata man anta, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabuka, wa ma imamuka. Apa imammu? Kata Pak Mudin mayit untuk disuruh menjawab, Al-Qur'anu imami, Quran adalah imamku. Ketika kita mengaku Quran adalah imam kita, kita adalah berposisi sebagai makmum. Makmum harus tunduk nurut kepada Al-Quran. Kalau kita membaca aja tidak, ngerti aja tidak, lihat aja tidak, masa kita berani mengaku kita sebagai makmum daripada imam Al-Quran? Para pemirsa yang budiman, marilah kita sering-sering baca Al-Quran dengan benar. Karena membaca Al-Quran dengan benar harus memakai guru dengan benar. Membaca Quran dengan lanyah harus sering kita membacanya. Membaca Quran dengan benar dan lanyah harus kita berguru dengan benar dan sering membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, manfaat fid dini wa fil akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.